Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Kejadian 1 ayat 14 sampai dengan ayat 23. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Kejadian 1 ayat 14 sampai dengan ayat 23. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, berfirmanlah Allah, hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Rancangan yang Elok, ditulis oleh Jennifer Benson Scott. Mari kita mulai kisah inspiratif. Sekelompok peneliti internasional berhasil menciptakan drone bersayap yang dapat menirukan gerakan burung walet. Burung walet dapat terbang hingga kecepatan hampir 150 km per jam dan mampu melayang, menukik, berbalik cepat, serta berhenti mendadak. Namun, drone bersayap itu masih kalah dengan burung tersebut.
Seorang peneliti berkata bahwa burung memiliki banyak rangkaian otot yang memungkinkannya untuk terbang sangat cepat, melipat sayap, memutar, membuka celah bulu, dan menghemat energi. Ia mengakui bahwa drone yang diciptakan timnya hanya mampu menirukan sekitar 10% dari cara hewan terbang. Allah telah memberikan berbagai kemampuan yang menakjubkan kepada makhluk hidup di bumi. Kita dapat memperoleh hikmat dengan mengamati dan merenungkan keberadaan serta pengetahuan mereka. Semut dapat mengajari kita tentang menabung demi masa depan. Pelanduk menunjukkan betapa berharganya tempat berlindung yang dapat diandalkan. Dan belalang mengajari kita tentang kekuatan dalam persatuan. Amsal 30 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Alkitab memberitahu kita bahwa Allah menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, Yeremia 10 ayat 12, dan di akhir setiap proses penciptaannya, Dia menegaskan bahwa semua yang dijadikannya itu baik. Allah, yang menciptakan burung agar beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala, juga telah memberi kita kemampuan untuk menyelaraskan hikmat-Nya dengan penalaran kita sendiri. Hari ini, mari memikirkan pelajaran apa yang dapat Anda tarik dari rancangan-Nya yang elok dalam alam semesta ini. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, manakah hasil ciptaan Allah yang paling Anda kagumi? Apa yang dinyatakan ciptaan tersebut kepada Anda tentang hikmat Allah? Hal ini patut kamu ketahui. Kejadian 1 menggambarkan aktivitas Allah Bapa dan Roh Allah di dalam peristiwa penciptaan. Namun, Perjanjian Baru menjelaskan bahwa pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus, juga terlibat secara aktif dalam penciptaan alam semesta. Yohanes 1 ayat 3 menyatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kolose 1 ayat 16 menambahkan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Hingga sekarang pun Yesus tetap menopang alam semesta yang diciptakannya. Bagaimana sudah ada terang cahaya pada hari pertama penciptaan jika matahari baru diciptakan di hari keempat? Pertanyaan mengenai bagaimana bisa ada terang pada hari pertama penciptaan padahal matahari baru diciptakan di hari keempat adalah pertanyaan yang lazim. Kejadian 1 ayat 3-5 menyatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi, Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kemudian, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam,
dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada terang di pagi dan malam hari pada hari pertama sampai ketiga? Jika matahari, bulan, dan bintang-bintang baru diciptakan di hari keempat, hal ini tidak akan bisa dipahami jika kita melupakan fakta kalau Allah adalah Allah yang tak terhingga dan maha kuasa. Allah tidak membutuhkan matahari, bulan, dan bintang-bintang untuk memberikan terang. Allah adalah terang itu sendiri. Surat 1 Yohanes 1 ayat 5 menyatakan, "Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan." Allah sendirilah yang memberi terang selama 3 hari pertama penciptaan, sebagaimana nanti di langit yang baru dan bumi yang baru kelak, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Sebelum Dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang, Allah secara ajaib memberi terang selama siang hari, dan mungkin juga melakukannya selama malam hari. Yesus berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yang jauh lebih penting untuk dipahami alih-alih soal terang pada siang dan malam hari adalah terang yang akan memberikan hidup kekal kepada semua orang yang percaya kepadanya. Mereka yang tidak percaya kepadanya akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadilah terang. Kejadian 1 ayat 3 berkata demikian, "Berfirmanlah Allah, jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Jadilah terang merupakan catatan pertama tentang apa yang Allah firmankan dalam Alkitab. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Firman Allah membawa terang. Ketika terang tampak, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Kegelapan tidak terusir lalu tidak ada sama sekali, sepanjang berhubungan dengan bumi, namun hanya dipisahkan dari terang. Selanjutnya, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam, seolah-olah untuk mengantisipasi kesalah-mengertian di masa depan. Allah dengan hati-hati mendefinisikan terminologinya. Untuk yang paling pertama kalinya Ia menggunakan kata siang. Ia menggambarkan itu sebagai terang, untuk membedakannya dari gelap yang disebut malam. Ada beberapa hal yang dapat kita pahami dari kejadian ini. Pertama, terjadinya terang tidak serta-merta melenyapkan gelap secara total, sebab Allah masih harus memisahkan di antara keduanya. Kedua, berdasarkan pemisahan antara siang dan malam itulah Allah menciptakan hari. Artinya, selain menghadirkan terang itu sebagai suatu benda, pada saat yang sama Tuhan juga menciptakan waktu. Belakangan, pada hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Benda-benda penerang yang kemudian kita kenal sebagai matahari dan bulan itu dijadikan untuk menguasai siang dan untuk menguasai malam. Ayat-ayat ini memiliki makna astronomis seperti yang kemudian ditemukan oleh ilmu pengetahuan,
di mana hari, bulan, dan tahun dapat dihitung berdasarkan pergerakan benda-benda langit tersebut. Ketiga, Allah memisahkan terang dari gelap, baik terang dan gelap berada di bawah kendali Allah, dan tak ada bedanya kedua hal itu terhadap aktivitas dan pengetahuannya. Allah menamai bagian waktu dari terang dan gelap itu, menyebutnya siang dan malam. Allah berhak memberi nama pada periode-periode waktu tersebut oleh sebab Dia adalah pencipta waktu, sebagai penguasa atas waktu. Allah tidak dibatasi oleh waktu. Sebaliknya, waktu bergantung pada Allah. Terang yang Allah ciptakan pada hari pertama itu bukan sekadar substansi fisik, tapi juga mengandung aspek supra-alami. Mungkin terang asli itu serupa dengan sumber terang yang akan menerangi dunia baru nanti. Terang yang diciptakan pada hari pertama itu adalah terang hakiki yang bersumber dari Allah, berbeda dari terang yang dipancarkan oleh cahaya matahari dan bulan yang berfungsi sebagai sumber energi vital untuk menopang kehidupan, sehingga terang yang dihasilkan oleh kedua benda angkasa itu lebih merupakan produk sampingan, yang juga bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup di bumi ini. Demikian pula, gelap yang ada di hari pertama penciptaan itu adalah gelap hakiki yang bersumber dari Allah. Bukan gelap karena ketiadaan terang atau sebuah kondisi hampa cahaya. Allah dapat menciptakan gelap demikian seperti yang sudah dilakukannya terhadap bangsa Mesir pada zaman Musa, yang begitu pekatnya, sehingga orang dapat meraba gelap itu, suatu kegelapan total yang tak dapat ditembus oleh cahaya apapun. Tetapi gelap itu tidak menimpa tempat kediaman orang Israel. Allah dan terang. Sesungguhnya Allah tak dapat dipisahkan dari terang, sebab Allah sendiri adalah terang yang hakiki. Bahkan, sumber terang dari Allah itu tidak terbatas hanya secara fisik saja, tapi terangnya juga mengandung kuasa rohani. Sebab Allah yang telah berfirman, "Dari dalam gelap akan terbit terang." Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Juga, terang adalah salah satu ciri yang menyertai hadirat Allah. Kita tidak perlu menduga bahwa terang itu telah diciptakan pada hari pertama penciptaan, sebab Allah sudah ada sebelum bumi ini dijadikan dan kehadirannya sering dikaitkan dengan terang. Pada penciptaan, terang itu diperkenalkan kepada planet yang sebelumnya gelap gulita. Manusia dalam kebodohan dan kegelapan moralnya harus memiliki terang rohani, karena dunia tidak mengenal Allah, dan Dia harus dinyatakan kepada pengertian mereka. Kebenaran memandang ke bawah dari surga dan tidak melihat pemantulan citranya. Sebab awan tebal kegelapan dan kesuraman moral membungkus dunia ini, dan hanya Tuhan Yesus yang sanggup menguak awan itu. Oleh karena Dia adalah terang dunia, oleh kehadirannya Dia dapat mengusir bayang-bayang kesuraman yang setan sudah tempatkan di antara manusia dan Allah. Kegelapan menutupi bumi, dan kegelapan yang pekat atas manusia. Apa yang kita pelajari tentang terang yang Allah ciptakan di awal penciptaan? Pertama, terang yang Allah hadirkan di hari pertama penciptaan adalah terang hakiki yang berasal dari dirinya sendiri, dan terang itu kemudian dipisahkan dari kegelapan. Hanya terang yang bersumber dari Allah dapat menembus kegelapan hakiki. Kedua, dengan menghadirkan dan memisahkan antara terang dan gelap itu Allah menciptakan waktu.
satu periode yang dinamainya hari. Jadi, Allah bukan saja menciptakan ruang yang bernama langit dan bumi, tapi Dia juga menciptakan waktu. Dan sebagai pencipta ruang dan waktu, Allah tidak dibatasi oleh kedua hal tersebut. Ketiga, terang adalah bagian dari jati diri Allah. Dan terang Allah ini berkuasa bukan saja untuk menerangi lingkungan, tapi juga menerangi ruang-ruang di dalam hati dan pikiran manusia. Tuhan adalah terang dunia, dalam pengertian fisik maupun rohani. Karena itu, marilah hidup kita berjalan dalam terang Allah. Apa yang Alkitab nyatakan mengenai bekerja, tidak seorang pun yang harus bekerja. Bekerja adalah sumber dari hampir semua kesengsaraan di dunia ini. Hampir semua kejahatan yang bisa saudara sebutkan berasal dari bekerja atau dunia yang dirancang untuk bekerja. Untuk menghentikan kesengsaraan ini, kita harus berhenti bekerja. Pernyataan ini muncul di awal esai yang ditulis oleh Bob Black pada tahun 1985 yang berjudul The Abolition of Work. Di kebudayaan yang suka bersantai, banyak orang yang sepenuh hati akan menerima pemikiran Black. Amerika menghabiskan sekitar 50% dari waktu aktif mereka untuk bekerja. Apakah bekerja ini merupakan kutukan, atau memang sesuatu yang dirancang secara unik untuk dilakukan oleh manusia? Berlawanan dengan pernyataan dari Bob Black, makna dan natur manfaat dari pekerjaan merupakan tema besar di Alkitab. Perihal bekerja dijelaskan di kitab Kejadian. Di pasal awal, Allah digambarkan sebagai pekerja utama, sibuk dengan penciptaan dunia. Alkitab menyatakan bahwa Allah bekerja selama 6 hari dan beristirahat pada hari ke-7. Allah adalah yang pertama kali yang melakukan pekerjaan di bumi. Oleh karena itu, pekerjaan yang benar mencerminkan aktivitas Allah. Karena Allah itu baik, bekerja juga baik. Selanjutnya, Kitab Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa ketika Allah melihat hasil dari pekerjaannya, Dia menyebutnya sangat baik. Allah kemudian memeriksa dan menilai kualitas pekerjaannya. Ketika Ia memutuskan bahwa Dia telah melakukan pekerjaan yang baik, Dia menikmati hasilnya. Melalui contoh ini, jelas bahwa bekerja itu harus produktif. Bekerja harus dilakukan dengan cara yang bisa menghasilkan produk dengan kualitas tertinggi. Imbalan bagi bekerja adalah kehormatan dan kepuasan yang berasal dari pekerjaan yang telah dilakukan dengan baik. Mazmur pasal 19 menyatakan kalau Allah menyatakan dirinya kepada dunia melalui pekerjaannya. Pewahyuan melalui penciptaan alam semesta, keberadaan Allah dinyatakan kepada setiap orang di bumi. Dengan demikian, pekerjaan mengungkapkan sesuatu tentang orang yang melakukan pekerjaan tertentu. Pekerjaan memperlihatkan karakter, motivasi, keterampilan, kemampuan, dan ciri-ciri kepribadian yang dimiliki orang yang melakukannya. Yesus menggemakan prinsip ini di Injil Matius 7 ayat 15-20 ketika Dia menyatakan bahwa pohon yang tidak baik hanya akan menghasilkan buah yang tidak baik dan pohon yang baik hanya akan menghasilkan buah yang baik. Kitab Yesaya 43 ayat 7 menyatakan kalau Allah menciptakan manusia untuk kemuliaan-Nya. Di surat 1 Korintus 10 ayat 31, Paulus mengingatkan kalau apapun yang kita lakukan haruslah untuk kemuliaan-Nya. Istilah memuliakan berarti
untuk memberikan representasi yang akurat. Oleh karena itu, pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen harus merepresentasikan gambaran yang akurat mengenai Allah terkait kebenaran, kesetiaan, dan keagungannya kepada orang dunia. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya dengan karakteristik-karakteristik sepertinya. Dia menciptakan manusia untuk bekerja bersamanya di dunia. Allah membuat taman dan menempatkan Adam di dalamnya untuk menggarap dan memeliharanya. Selain itu, Adam dan Hawa diperintahkan menaklukkan dan menguasai bumi. Apa makna dari mandat pekerjaan yang pertama ini? Menggarap berarti terkait usaha untuk membantu pertumbuhan dan meningkatkan. Memelihara berarti terkait usaha untuk melindungi dari kerusakan atau kemunduran. Menaklukkan berarti terkait usaha untuk melakukan kontrol dan disiplin. Menguasai berarti terkait usaha untuk mengelola, mengambil tanggung jawab, dan membuat keputusan. Mandat ini berlaku untuk semua keahlian. Para pemimpin reformasi abad ke-15 menganggap pekerjaan sebagai bentuk pelayanan di hadapan Allah. Ketika dipandang sebagai pelayanan di hadapan Allah, maka pekerjaan harus dipandang sebagai bentuk pelayanan. Tempat kerja harus dianggap sebagai ladang misi. Kejatuhan manusia ke dalam dosa, yang dijelaskan di kitab Kejadian pasal 3, menyebabkan perubahan dalam natur pekerjaan. Menanggapi dosa Adam, Allah menegaskan beberapa keputusan di kitab Kejadian 3 ayat 17-19. Yang paling berat tentunya mengenai kematian. Bekerja dengan susah payah dan hasil dari susah payah itu digambarkan sebagai pusat dari keseluruhan keputusan tersebut. Allah mengutuk tanah. Bekerja menjadi sesuatu yang begitu sulit. Kata susah payah digunakan untuk menyiratkan tantangan, kesulitan, kelelahan, dan perjuangan. Bekerja itu sendiri masih baik adanya. Tetapi manusia harus memahami kalau bekerja akan dilakukan dengan berpeluh. Lagi pula, hasilnya tidak akan selalu positif. Walaupun manusia akan memakan tanaman dari padang, padang juga akan menghasilkan onak dan duri. Kerja keras dan usaha tidak akan selalu dihargai seperti harapan atau keinginan si pekerja. Perlu diperhatikan kalau manusia dinyatakan akan makan dari tumbuh-tumbuhan di padang, bukan taman. Taman adalah simbol dari surga dunia yang dibuat oleh Allah sebagai tempat yang aman. Taman juga melambangkan kemurnian dan kepolosan. Bumi atau padang, di sisi lain, menggambarkan sebuah tempat yang tidak dilindungi dan terbatas. Ada penekanan mengenai soal keduniawian dan hilangnya perasaan malu. Oleh karena itu, lingkungan kerja bisa sangat kejam, terutama bagi orang-orang Kristen. Manusia memiliki 3 kebutuhan dasar dalam kehidupan: kasih, tujuan, dan makna. Seringkali, manusia berusaha untuk menemukan tujuan dan makna dalam pekerjaan itu sendiri. Di kitab Pengkhotbah 2 ayat 4-11, Salomo menjelaskan soal pencariannya akan makna hidup dalam berbagai kesibukan dan pekerjaan. Meskipun pekerjaan hingga batas tertentu memberikan kepuasan ketika diselesaikan. Kesimpulan yang diambil Salomo adalah, kemudian, aku berpaling kepada semua pekerjaan yang telah dilakukan oleh tanganku dan semua kerja keras yang telah kuusahakan. Lihatlah, semuanya sia-sia dan usaha mengejar angin. Tidak ada keuntungan di bawah matahari.
Prinsip-prinsip Alkitabiah yang terkait dengan bekerja adalah: bekerja dilakukan tidak hanya untuk menguntungkan si pekerja, tetapi juga untuk orang lain. Bekerja merupakan karunia dari Allah. Dengan bekerja, umatnya akan diberkati. Allah memperlengkapi umatnya untuk pekerjaan mereka. Baru-baru ini ada banyak perdebatan tentang tanggung jawab sosial dan kewajiban terhadap para pengangguran, orang yang tidak memiliki asuransi, dan tidak berpendidikan dalam masyarakat. Sangat menarik untuk dicatat bahwa sistem kesejahteraan yang Alkitabiah adalah sistem kerja. Alkitab begitu keras mengecam kemalasan. Paulus menyampaikan etos kerja Kristen dengan sangat jelas. Akan tetapi, jika seseorang tidak memelihara sanak keluarganya sendiri, khususnya keluarga dekatnya, berarti ia telah menyangkali imannya dan ia lebih buruk daripada orang yang tidak percaya. Selain itu, kepada mereka yang hidup bermalas-malasan, Paulus memerintahkan jemaat untuk menjauhkan diri dari saudara-saudara yang hidup bermalas-malasan dan tidak sesuai dengan ajaran yang kamu terima dari kami. Paulus mengingatkan, ketika kami masih bersamamu pun, kami memberimu perintah ini: jika orang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Terhadap orang-orang yang bermalas-malasan, Paulus memerintahkan, orang seperti itu kami perintahkan dan kami nasihati dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk bekerja dengan tenang dan makan rotinya sendiri. Meskipun rancangan asli Allah untuk pekerjaan telah dirusak oleh kuasa dosa, suatu hari nanti Allah sendiri yang akan memulihkannya. Saat itu, manusia bisa bekerja tanpa disertai kutukan karena dosa, hingga hari di mana langit yang baru dan bumi yang baru telah tiba. Sikap orang Kristen terhadap pekerjaan harus mencerminkan Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa terkasih, bukalah mataku untuk melihat hikmat-Mu, saat aku memandang alam ciptaan-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu.
Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.